begins for the Indonesian national team. Patrick Kluivert joins with a singular dream, the World Cup. The hopes of all Indonesian footballers now rest on Patrick Kluivert. Filosofi jersey timnas Indonesia terbaru buatan Erspo, hingga kapan dijual ke publik? Patrick Kluivert kembali ke Indonesia, langsung pantau Liga 1 dan berbincang dengan pemain. Meski telah dipecat, Shin Tae-yong ingin tonton laga timnas Indonesia versus Australia, bakal hadir di Sydney. Erspo secara resmi meluncurkan jersey terbaru timnas Indonesia dengan tema Indonesia Pusaka, Semarak Kebanggaan Indonesia. Jersey ini bercerita tentang wujud dari semangat dan kekuatan bangsa Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai sesuatu yang tak ternilai. Warisan ini meliputi bukan hanya sejarah panjang perjuangan dan ragam budaya yang memiliki coraknya masing-masing, tetapi juga kekayaan alam yang melimpah. Ini adalah pusaka yang menjadi jati diri, kekuatan, dan kebanggaan tim nasional sebagai perwakilan bangsa. Inspirasi ini dituangkan ke dalam sebuah motif yang juga menjadi representasi keberagaman yang dipunya baik di dalam maupun di luar lapangan. Jersey terbaru ini mengambil 3 elemen utama yaitu gunung dan flora endemik Indonesia, bunga Edelweiss, Anaphalis javanica, untuk menjadi representasi kekayaan alam dan Garuda sebagai lambang negara. Desain ini menunjukkan kita, Indonesia keberagaman, kekayaan budaya dan keindahan alam Indonesia dituangkan ke dalam pola yang membentuk sebuah relief. Relief biasa ditemukan pada candi, sebagai artefak visual warisan kekayaan dan keberagaman budaya kita. Kami merasa terhormat untuk membawa simbol-simbol warisan Indonesia ke dalam dunia sepak bola. Relief Garuda dan bunga Edelweiss menginspirasi kami setiap hari, dan kami ingin jersey ini mencerminkan semangat bangsa kita, kuat, tangguh, dan bangga. Kami percaya jersey ini akan menginspirasi pemain dan Garuda fans untuk bangga dengan identitas mereka, serta merayakan hubungan abadi antara masa lalu budaya Indonesia dan masa depan sepak bola di lapangan. Tutur Muhammad Sadat, selaku pendiri Erspo. Selain itu, Erspo juga merilis desain badge dan nama set terbaru yang menceritakan keberagaman bangsa. Bentuk perisai inspirasi dari perisai Garuda sebagai bentuk perjuangan sekaligus menandakan kekuatan pertahanan sepak bola Indonesia. Tekstur garis titik menggambarkan lapangan sebagai arena bertanding insan sepak bola Indonesia. Pola kotak-kotak menggambarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, selalu menjunjung tinggi persatuan di tengah berbagai perbedaan. Pola lingkaran mengilustrasikan matahari terbit, menandakan harapan yang selalu ada untuk kemajuan sepak bola. Indonesia. Burung Garuda lambang negara Indonesia dengan garis-garis menandakan pendaran cahaya sang Garuda, motif batik bentuk identitas Indonesia melalui seni dan budaya. Paruh Garuda menampilkan karakter ujung serif yang menyerupai bentuk paruh Garuda, dengan lekukan tajam yang menjorok ke bawah. Elemen ini memberikan kesan dinamis sekaligus tegas, mencerminkan kekuatan dan ketangguhan. Jambul Garuda memiliki elemen serif yang terinspirasi dari jambul Garuda yang menjulang ke atas. Detail ini memberikan sentuhan elegan dan penuh energi, melambangkan semangat yang menjulang tinggi. Helai Garuda, R garis serif, aksen harmonis, huruf R, mengambil inspirasi dari lekukan helai di bagian bawah sayap Garuda. Bentuknya melengkung lembut namun tetap tegas, memberikan keseimbangan visual antara tradisi dan modernitas. Serif pada angka dan huruf memberikan aksen flare yang unik, menggambarkan kesinambungan antara elemen tradisional dan tampilan modern. Hal ini menjadikan desain tipe Face tidak hanya fungsional,
tetapi juga penuh makna visual. Jersey home terbaru ini akan tersedia untuk pembelian di platform online mulai 14 Februari 2025. Kami berharap jersey ini dapat diterima oleh para Garuda fans dan menjadikannya kebanggaan, baik di dalam maupun di luar lapangan, kata Sadat. Patrick Kluivert kembali ke Indonesia, langsung pantau Liga 1 dan berbincang dengan pemain. Usai ditunjuk sebagai juru taktik timnas Indonesia, pelatih 48 tahun tersebut pulang terlebih dahulu ke Belanda. Patrick Kluivert baru tiba di Indonesia pada akhir bulan ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor. Statement tersebut disampaikan saat diwawancarai dalam sebuah acara talk show di Ziggo Sport. Pada momen tersebut, Patrick Kluivert punya sejumlah agenda selama di Indonesia. Ex-striker timnas Belanda tersebut langsung memantau pertandingan-pertandingan di Liga 1. Selain itu, pelatih timnas Indonesia tersebut juga mengunjungi klub peserta Liga 1 juga. "Ya, kami akan ada di sana," ujar Alex Pastoor saat diwawancarai oleh Ziggo Sport. "Dan kami akan pergi ke Indonesia di akhir bulan ini selama 10 hari. Untuk mengunjungi klub Liga 1, lanjutnya, tak hanya klub, Patrick Kluivert juga berkomunikasi dengan para pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, mantan striker Ajax Amsterdam tersebut juga sudah berkomunikasi dengan para pemain timnas Indonesia dari Liga 1. Ada sekitar 5 nama pemain yang sudah diajak berkomunikasi dengan Patrick Kluivert. Kelimanya berasal dari Dewa United dan Persija Jakarta. 5 nama yang dimaksud adalah Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman. Dan berbicara dengan para pemain tentang bagaimana keadaannya, ujar Alex Pastoor. Dan bagaimana kami akan mengatur perjalanan pertama itu. Anak-anak tentunya harus melakukan perjalanan jauh. Sama seperti di sini, tapi saat itu bulan Ramadan. Dan kompetisi kemungkinan besar akan dihentikan pada waktu tersebut. Segalanya masih mungkin bagi kita semua akan mengetahuinya pada akhir bulan. Lanjutnya, salah satu pertandingan yang bakal dipantau oleh Patrick Kluivert adalah laga Dewa United versus Persija Jakarta. Laga tersebut bakal digelar pada 8 Februari 2025. Meski telah dipecat, Shin Tae-yong ingin tonton laga timnas Indonesia versus Australia, bakal hadir di Sydney. Bahwa Shin Tae-yong ingin menonton pertandingan timnas Indonesia versus Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski telah dipecat, Shin Tae-yong telah diberhentikan sebagai pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Meski tak menjadi pelatih lagi, pelatih asal Korea Selatan itu masih peduli dengan timnas Indonesia. Kim Jong-jin mengutarakan bahwa dirinya dan Shin Tae-yong ingin timnas Indonesia berhasil dan bisa menjaga momentum untuk lolos ke Piala Dunia 2026. "Kami benar-benar ingin tim berhasil. Kami benar-benar ingin tim membawa momentum ke depan," kata Kim Jong-jin dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier di YouTube-nya. Dan kemudian mencapai impian untuk memenuhi syarat untuk Piala Dunia. "Coach Shin punya pesan yang sama. Untuk itu saya mengaguminya. Wow. Kadang saya berpikir tentang diri saya sendiri. Jika saya adalah pelatih kepala timnas dan kemudian diberhentikan tanpa alasan jelas dan terutama ketika Anda tidak melakukan kesalahan apapun, ketika segalanya berjalan begitu baik ketika Anda memiliki momentum, apakah saya masih bisa mengirim pesan yang sama kepada tim? Saya rasa tidak," ujarnya. Lebih lanjut, Kim Jong-jin mengatakan bahwa Shin Tae-yong masih ingin nonton pertandingan timnas Indonesia ke depan. Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Akan tetapi Kim Jong-jin tak tahu apakah Shin Tae-yong akan hadir di Sydney. Dia ingin melihat pertandingannya. Laga tandang di Australia kan? Timnas, bermain di Sydney, kata Kim Jong-jin. Ya, dia ingin melihat pertandingan itu. Tetapi saya tidak tahu apakah dia akan ada di sana, ujarnya. Ia juga menekankan bahwa dirinya dan Shin Tae-yong ingin melihat timnas Indonesia sukses. Ya, sangat, ujarnya singkat. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang untuk lolos masih terbuka lebar jika bisa memaksimalkan 4 laga tersisa. 2 tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, telah menunjuk pelatih baru untuk melatih timnas Indonesia. Pelatih itu ialah Patrick Kluivert dari Belanda. Kluivert dikontrak 2 tahun hingga 2027 dengan opsi perpanjangan. Ex-pemain Barcelona itu ditemani 2 asisten pelatih Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Marcelino Ferdinand tidak sabar bela timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. Pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand siap mengatasi tekanan besar agar bisa mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia masih memiliki 4 laga sisa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ronde ketiga, skuad Garuda masih memiliki peluang buat lolos langsung ke putaran final atau finish sebagai peringkat kedua. Timnas Indonesia saat ini mengantongi 6 poin dari 6 pertandingan. 2 laga berat bakal datang pada Maret 2025 saat itu. Timnas Indonesia bakal menantang Australia dan Bahrain. 2 negara tersebut masih berpeluang untuk dikalahkan oleh Timnas Indonesia. Pemain 20 tahun tersebut mengaku ada dukungan besar untuk dirinya buat bersinar. Meski begitu, dukungan yang besar juga berarti ada tekanan sangat besar pula untuk memenangkan 2 laga tersebut. Gelandang Oxford United paham bahwa sebagai negara besar, tekanan publik bakal jadi pengetahuan sehari-hari bagi pemain. Jika ada banyak dukungan, tetapi pada saat yang sama ada tekanan untuk bermain dengan baik dan menang, ujar Marcelino Ferdinand kepada FIFA. Namun, kami menerimanya, kami tahu itu. Kami adalah negara yang besar. Dan para pemain tahu tentang tekanan itu. Selanjutnya, Marcelino Ferdinand sudah tidak sabar untuk menantang Australia dan Bahrain. Gelandang Timnas Indonesia tersebut sudah siap berjuang dengan tim pelatih yang baru. Timnas Indonesia kini dilatih oleh Patrick Kluivert. Kami semua bersemangat tentang Indonesia dan mewakili negara, pendukung, dan keluarga kami. Kami akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dan berjuang untuk setiap bola. Namun, saya tidak ingin terlalu banyak bicara. Ini tentang aksi, tutupnya. Kabar terbaru naturalisasi Jairo Riedewald, kapan bisa bela Timnas Indonesia? Jairo Riedewald jadi salah satu pemain yang diincar untuk bisa membela Timnas Indonesia. Jairo saat ini bermain untuk tim asal Belgia Royal Antwerp dan bermain sebagai gelandang bertahan. Kehadirannya akan menambah kedalaman di sektor tengah skuad Garuda yang saat ini posisi tersebut biasanya ditempati oleh Ivar Jenner dan Tom Haye yang selalu menjadi andalan, anggota Exco PSSI. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa saat ini mereka masih mengumpulkan dokumen Jairo Riedewald. Hal ini akan dilakukan dengan cepat karena waktu yang ada tidak banyak. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret nanti. PSSI terus mengupayakan langkah terbaik agar masalah ini bisa teratasi dengan baik. Jairo dokumen masih kita kumpulkan lagi. Kita lihat apakah terkejar oleh kami. Kalau Jairo, kan dia harus ke Indonesia misalnya, mungkin harus ada langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengejar semua. Tapi kita lihat nanti, kata Arya Sinulinga dilansir bolasport.com dari kanal YouTube pribadinya. Dokumen menjadi masalah yang ada saat ini karena hal tersebut membutuhkan waktu. Menurutnya, dari sisi pemerintah semuanya sudah siap memberikan dukungan terkait pemain keturunan. Mereka memiliki komitmen tinggi membantu Timnas Indonesia mendapatkan pemain-pemain terbaik. Kalau dokumennya cepat terkumpul mungkin bisa cepat juga, yang berat sekarang dokumen. Karena pemerintah sudah mendukung total, Kemenpora, Kemenkumham, Setnek, dan Presiden mendukung total, ujarnya, proses kelengkapan administrasi nanti membutuhkan persetujuan pengadilan. Ini yang terkadang membutuhkan waktu meski mereka sudah mengusahakan dengan maksimal. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa pemain tersebut memiliki darah Indonesia dan eligible menurut FIFA. Karena mereka kan mau tidak mau menarik dokumen. Ini yang berat, di mana dokumen tersebut harus dibawa ke pengadilan juga. Paling tidak ada bukti bahwa kakeknya atau orang tua dari Indonesia, tutupnya. Soal nasib calon pemain Timnas Indonesia Ula Romeni, pelatih Oxford United jamin jadi bagian dari skuad. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, bicara soal nasib calon pemain Timnas Indonesia, Ula Romeni. Dia memastikan Ula Romeni bagian dari skuad Oxford United. Pasalnya, Gary Rowett menilai Ula Romeni pemain berkualitas. Rowett pun mengisyaratkan Oxford United tak akan merekrut pemain anyar lagi di bursa transfer musim dingin. Oxford United berhasil memetik kemenangan atas Luton tahun 3-2 di lanjutan Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Pertandingan itu digelar di Kassam Stadium, Oxford, Inggris pada Kamis, 23 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, Rowett berbicara tentang aktivitas transfer Oxford United. Salah satunya adalah kemungkinan tak merekrut pemain baru di bursa transfer musim dingin. Sebelumnya, Oxford United dikaitkan dengan sayap Hull City Ryan Longman. Namun, West Ham juga mengincar pemain itu. Rowett sendiri mengatakan skuadnya sudah cukup kuat. Kami memiliki banyak target dan banyak kesepakatan yang mungkin ingin kami capai. Tentu saja dia hanyalah salah satu dari mereka, kata Rowett dilansir dari Oxford Mail, Kamis, 23 Januari 2025. Anda melihatnya, kami punya banyak pemain di bangku cadangan yang mungkin belum mendapat banyak waktu bermain seperti yang kita bicarakan, sambungnya. Rowett mengatakan, beberapa pemain berkualitas sudah mengisi skuad The Ox, julukan Oxford United.
Dia memastikan, calon pemain timnas Indonesia Ula Romeni merupakan salah satunya. Ula Romeni adalah salah satu pemain yang masuk dalam skuad. Dia juga memiliki banyak kualitas. Idris Elmizouni adalah pemain yang belum banyak bermain di lapangan dan dia memiliki banyak kualitas, jelas Rowett. Kami akan melihat pasar, tetapi kami juga punya pemain di sini yang ingin bermain dan ingin mendapat kesempatan. Itu selalu merupakan tindakan penyeimbangan, ditambahnya. Ula Romeni sendiri baru didatangkan Oxford United pada bursa transfer musim dingin. Seperti kata Rowett, Ula belum mendapatkan menit bermain yang cukup di Kasam Stadium. Striker berusia 24 tahun itu belum membuat debut di Oxford United. Akan tetapi, dia sudah duduk di bangku cadangan saat Oxford United mengalahkan Luton Town. FIFA merilis daftar 6 pemain muda yang naik daun di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berjuluk Rising Star ini menunjukkan penampilan yang solid dan memberikan kontribusi maksimal di timnas. Daftar tersebut diisi oleh Muhammad Abu Al-Nadi, Yordania, Abusbek Faizulaev, Uzbekistan, Marcelino Ferdinand, Timnas Indonesia, Ali Jasim, Irak, Marcus Meloni, UEA, dan Sol Yongwo, Korea Selatan. Dari Indonesia Marcelino Ferdinand bermain apik pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia sukses mencetak brace saat pertandingan melawan Arab Saudi dan membawa Indonesia mencatatkan kemenangan perdana di ajang tersebut. Marcelino Ferdinand menjadi pemain yang cukup menonjol di skuad Garuda saat ini. Meski sempat mendapatkan sorotan karena performanya yang tidak konsisten, pemain asal Oxford United ini berjalan menunjukkan kelasnya. Dia bermain maksimal saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang berakhir dengan skor 2-0. Ini jadi momentum tepat bagi sang pemain untuk memberikan bukti bahwa dia bisa menjawab kritik dengan penampilan memukau di lapangan. Apalagi, dia masih muda dan penampilannya bersama timnas Indonesia masih panjang. Selain itu, pemain yang berposisi sebagai gelandang ini selalu jadi pilihan utama dan sudah mengoleksi 32 caps di timnas. Ferdinand memiliki kemampuan teknik yang mengesankan dan kemampuan membaca permainan dalam perannya sebagai gelandang serang. Penampilannya telah memukau para penonton. Dan puncaknya adalah ketika ia mencetak kedua gol dalam kemenangan bersejarah Garuda atas Arab Saudi bulan lalu, ditulis rilis di laman resmi FIFA. Pemain kelahiran Jakarta ini seolah membuat laga melawan Green Falcon menjadi sarana agar dunia kembali memberikan sorotan padanya. Salah satu aksinya yang cukup dikenang adalah selebrasi ikonik dengan duduk di bangku belakang gawang. Foto tersebut kemudian menyebar cepat di media sosial pasca laga melawan Arab Saudi. Hal ini sekaligus menjadi pernyataan bahwa Indonesia kembali ke persaingan untuk lolos ke babak selanjutnya setelah tambahan 3 poin di laga tersebut. Pasukan Shin Tae-yong akan kembali bertugas pada bulan Maret nanti menghadapi Australia dan Bahrain. Selebrasi ikoniknya, di mana ia dengan tenang duduk dan berpose di atas kursi, telah ditiru di berbagai lapangan di seluruh Indonesia. Kemampuan yang ia tunjukkan selama pertandingan membuat banyak penggemar terpesona. Kemenangan tersebut membawa Indonesia ke posisi ketiga di grup C, meningkatkan harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan mereka. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Marcelino telah menjadi pemain yang tidak terpisahkan dari negaranya. Semua ini bermula dari komentar salah satu anggota Exco PSSI, Hairul Anwar di akun Instagram pribadinya. Dirinya mengucapkan kalimat terima kasih kepada Shin Tae-yong. Pria asal Tulungagung tersebut menegaskan pelatih asal Korea Selatan tersebut tetap menjadi bagian dari transformasi sepak bola Indonesia. Terima kasih Shin Tae-yong atas kebersamaannya selama ini, ujar Hairul Anwar. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Lanjutnya, tentu, kabar ini sangat mengejutkan. Mengingat kontrak Shin Tae-yong baru habis pada 2027 mendatang. Selain itu, juru taktik 54 tahun tersebut sudah memberikan banyak prestasi baru untuk Merah Putih. Skuad Garuda berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, dirinya juga sukses menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024 pada tahun yang sama. Shin Tae-yong juga mengirim timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu membuat Indonesia menjadi wakil tunggal ASEAN di ronde ketiga. Selain itu, juru taktik 54 tahun tersebut sudah memberikan banyak prestasi baru untuk Merah Putih. Skuad Garuda berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, dirinya juga sukses menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pada tahun yang sama, Shin Tae-yong juga mengirim timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu membuat Indonesia menjadi wakil tunggal ASEAN di ronde ketiga. Timnas Indonesia juga baru saja membukukan kemenangan perdana di bawah Shin Tae-yong pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat timnas Indonesia masih bersaing untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Pernyataan Hairul tersebut memicu reaksi keras di akun media sosial X atau Twitter. Nama Shin Tae-yong langsung jadi trending topik nomor 1 di Indonesia usai kabar tersebut.
Warganet Indonesia bersimpati dengan apa yang terjadi kepada Shin Tae-yong. Sir Alex Ferguson membangun Manchester United dari nol. Shin Tae-yong membangun timnas Indonesia dari minus, ditulis akun Gila Bola _ina. Jika coach Shin Tae-yong benar-benar dipecat, apakah penggantinya nanti bisa melebihi prestasi-prestasi yang dicapai selama di timnas oleh Opa satu ini? Mari kita nantikan. Ujar Didi Saputra. Warganet juga mengkritik apa yang dilakukan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI kepada Shin Tae-yong yang sudah menyumbang banyak prestasi untuk Indonesia. Terima kasih, Iwan Bule, telah menemukan Shin Tae-yong. This is true. Iwan Bule masih yang terbaik memimpin PSSI, ditulis Sportiap Hapri. Jika Shin Tae-yong benar-benar out, kursi pelatih timnas Indonesia milik siapa? Omongannya Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak bisa dipegang. Ujar titipan _mafia. Selamat datang kembali era kegelapan timnas, PSSI, Erick, exco kumpulan mafia AAUUKB, ditulis Joos _gandos. Mantan striker timnas Belanda, Patrick Kluivert, menjadi kandidat kuat pelatih baru timnas Indonesia pengganti Shin Tae-yong. Patrick Kluivert disebut-sebut sebagai pelatih baru timnas Indonesia pengganti Shin Tae-yong yang resmi dilepas PSSI pada Senin, 6 Januari 2025. Nama besar Patrick Kluivert sebagai pemain memang tak bisa dipandang sebelah mata. Namun sebagai seorang pelatih masih perlu dipertanyakan. Menurut laman resmi Transfermarkt, kali terakhir Kluivert menjabat pelatih kepala yakni bersama klub Turki, Adana Demirspor, pada 2023. Itu pun Kluivert hanya bertahan selama 6 bulan. Ditunjuk bulan Juni, pergi di bulan Desember dengan mencatat 20 pertandingan. Sebelumnya, Kluivert sempat menjadi pelatih interim Curaçao pada Mei hingga Oktober 2021 dan pernah menjabat manajer Akademi Barcelona pada Juli 2019 hingga Juni 2021. Sebelum itu, Kluivert menjabat sebagai asisten pelatih timnas Kamerun selama 1 tahun. Cerita menarik dibagikan Kluivert soal terakhir kali ia menukangi sebuah tim, tepatnya saat bersama Adana Demirspor. Menurutnya, ia tidak dipecat melainkan menyudahi kerjasama dengan kesepakatan bersama di saat Adana Demirspor tampil lebih baik. Kami mengakhiri kontrak melalui kesepakatan bersama. Kami telah melakukannya dengan sangat baik dan bahkan fantastis dalam konteks Eropa, kata Patrick Kluivert. Hingga masalah pun muncul ketika manajemen Adana Demirspor disebut tidak menggaji para pemain dan staf pelatih selama berbulan-bulan. Kluivert mengaku bisa hidup beberapa bulan tanpa gaji, tetapi ia juga memikirkan pemain dan staf lain yang terdampak. Ditambah Adana Demirspor menelan kekalahan dari Sivasspor, Kluivert pun dipanggil manajemen hingga disepakati berakhirnya kerjasama. Pertama 1 bulan, lalu 2, lalu 3. Pada titik tertentu para pemain juga mulai mengeluh. Selama pelatihan, mereka mulai menyadari bahwa mereka juga tidak dibayar. Saya bisa hidup tanpa uang untuk sementara waktu, tapi staf saya dan para pemain juga harus membayarnya. Kami melakukannya dengan baik dan mencapai hasil yang baik, tetapi pada satu titik kami tidak menerima gaji. Pada satu titik kami kalah dari Sivasspor dan kemudian direktur teknis dan orang yang melakukan negosiasi mendatangi saya. Mereka menginginkan kesepakatan bersama. Mereka tidak ingin melanjutkan, begitu pula saya, kata Kluivert lagi. Meski begitu, Kluivert dibuat jengkel dengan pernyataan Adana Demirspor terkait alasan pemutusan kontrak. Kluivert disebut tidak lagi memiliki kompetensi dalam memilih pemain dan menjalankan strategi terbaik hingga tim menelan kekalahan. Ditambah saat itu ia belum mendapatkan tunggakan gaji dari Adana Demirspor. Kasus ini bahkan sudah sampai ke FIFA. Mereka merasa saya tidak lagi punya keunggulan dalam seleksi, tapi ternyata tidak demikian. Kami berada di urutan keempat. Terserah FIFA. Saya akan mendapatkannya, gaji yang belum dibayar, pada akhirnya, tapi itu menjengkelkan, pungkasnya.